Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhabar kedashlar, ketemu lagi sama saya Ine Yulia. Karena memang kemarin banyak banget gitu kan yang nanya juga tentang tips dan trik lolos wawancara. Yang pertama, cari tahu pertanyaan yang sering keluar. Jadi teman-teman semuanya di sini wajib banget buat cari tahu tuh pertanyaan-pertanyaan yang sering banget keluar pada saat interview. Nah, biasanya interview itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang template atau yang sama. Kayak misalkan, tell us about yourself gitu kan, perkenalkan diri kamu gitu kan. Terus ditanya tentang pengalaman organisasi gitu kan. Terus ditanya juga tentang future plan kamu, rencana tentang kedepannya dalam jangka 5-10 tahun itu bagaimana. Terus kegiatan-kegiatan yang bakal kamu ikuti nanti itu seperti apa, kayak gitu ya. Yang kedua, memakai pakaian yang rapi dan sesuai. Jadi buat teman-teman wajib banget buat perhatiin pakaian kalian yang akan kalian pakai nanti pada saat interview gitu kan. Baik itu interview secara online ataupun offline, karena pihak interviewer itu melihat pada pandangan pertama penampilannya terlebih dahulu gitu kan. Kalau misalkan penampilannya udah bagus gitu kan, dari segi pakaian dari atas sampai bawah udah rapi, udah kece, udah bersih, itu bakal jadi poin plus buat kalian. Yang ketiga, tunjukkan sikap baik selama wawancara atau interview. Nah, wajib banget nih buat kalian teman-teman semuanya pada saat interview itu dari awal sampai akhir, dari salam sampai salam, itu wajib banget buat menunjukkan sikap kalian yang baik, attitude kalian, etika kalian, terus gaya bicara kalian, gaya bahasa kalian, body language-nya pun itu diperhatikan kayak gitu ya. Jangan sampai pada saat wawancara itu mengesankan meninggalkan bekas yang tidak mengenakan bagi pihak interviewer gitu. Karena dari sikap kalian itu juga dinilai. Yang keempat, kuasai isi berkas kita saat apply di beasiswa. Jadi jangan sampai ketika pihak interviewer itu bertanya kepada kita, lantas kita tidak tahu. Nah, itu bakal membingungkan buat kita gitu kan, jadi kikuk nantinya. Jadi apa aja berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen dari A sampai Z yang udah kalian upload di website itu harus kalian kuasai gitu kan, baik itu tentang isinya kayak gimana gitu kan, nama-nama dokumen-dokumennya itu kayak gimana, itu kalian harus bisa menguasai di luar kepala kalian. Jadi pada saat nanti ditanya itu kalian tidak kikuk nantinya gitu. Yang kelima, lakukan simulasi interview atau wawancara dengan teman kalian. Nah, jadi wajib juga nih buat teman-teman semuanya yang mau wawancara atau interview itu melakukan simulasi gitu kan. Kalau bisa dibilang itu namanya gladi bersih gitu kan. Gladi bersih pada saat H-5 atau H-5 jam gitu kan pada saat nanti interview. Jadi harus dicoba dulu gitu kan dari awal sampai akhir. Teman kalian nanya, kalian jawab gitu kan. Karena memang pada saat interview itu nanti kalian kayak misalkan kalau nggak ada gambaran buat interview, kalian nantinya bakalan kaku gitu. Kayak gitu ya. Kayak misalkan juga kalau misalkan teman-teman kalian nggak ada gitu kan, nggak punya temen. Aku juga biasanya waktu dulu gitu kan, dari bulan Januari gitu kan, bahkan dari bulan Januari itu aku udah kayak ini ya, mulai kayak ngomong bicara di depan gitu kan. Karena aku memang gak punya temen di rumah itu, jadi tiap harinya itu aku lakukan simulasi itu bersama cermin gitu. Jadi tiap hari itu latihan sama cermin gitu kan, ngomong aku yang nanya, aku yang jawab kayak gitu. Jadi itu udah kayak ngelatih pembicaraan kita gitu kan, bahasa kita itu udah kayak ada gambaran loh ini dan ini gitu kan, dari A sampai Z itu bakal ngomong apa, itu udah tahu gitu. Meskipun nanti pada saat hari hanya pihak interviewer gak nanya kayak pertanyaan yang sering kita tanyakan, ya yang penting kita tahu isinya gitu. Yang keenam, persiapan dari segi teknis. Nah, jadi buat teman-teman nih khususnya yang interviewnya itu online, jadi misalkan kita dapat interview itu jadwal itu jam 1 siang gitu kan.
Nah, dari jam 6 pagi kalian udah harus persiapan gitu kan di tempat. Kayak misalkan dari mulai perkabelan gitu kan, terus laptopnya, handphonenya itu harus udah siap standby gitu kan. Selain kalian itu kayak gladi gitu kan, nanti simulasi, kalian juga harus udah persiapan teknisnya gitu supaya nanti pada saat hari H itu udah siap gitu, udah matang. Gak harus gerusa-gerusu, gak usah rusuh-rusuh, harus mempersiapkan lagi gitu. Dan aku juga kemarin saat interview itu 1 jam bahkan 2 jam sebelum interview itu aku udah standby di Zoom kayak gitu. Terus dari pagi itu bahkan aku dari malam itu udah kayak beres-beres gitu kan. Aku ngambil tempatnya itu di musola rumah. Kemarin kabel-kabel gitu kan, terminal udah aku pasang di tempat gitu kan. Terus kayak aksesoris penambahnya itu aku udah pasang, udah bersihin, udah rapihin. Jadi pas nanti hari H itu udah siap gitu ya. Dan yang ketujuh adalah berikan atau tampilkan kejutan, keunikan, dan kelebihan kalian. Nah, jadi pada saat kalian interview itu, jadi sebisa mungkin gitu kan, tunjukkan yang terbaik dari awal sampai akhir gitu kan. Jadi jangan ada kata nggak bisa gitu kan, nggak mampu. Bahwa sebenarnya kalian itu sudah bisa dinyatakan lulus, tapi karena memang kalian tidak bisa mengendalikan itu semua, nggak bisa mengatur interview itu dengan benar dan baik gitu kan, makanya pihak interviewer itu tidak yakin kepada kalian gitu ya. Nah, adapun kejutannya gitu kan, keunikannya itu kalian kalau misalkan pas lagi interview itu kayak nunjukin apa gitu kan, mind mapping gitu kan. Terus aku juga kemarin kan kayak ngasih mading gitu ya, tapi isinya itu tentang kayak masih sama seperti interview gitu kan, dari mulai perkenalan diri gitu kan, tulis-tulisnya itu. Terus ada juga kenapa kamu pilih Turki gitu kan, terus tentang future plan gitu kan, terus tentang work experience, pengalaman kerja, terus ada juga pengalaman organisasinya. Nah, dan ada pun kelebihan gitu kan, kelebihan kalian itu tonjolkan pada saat interview gitu kan. Nah, kemarin itu kan aku ini ya kayak bikin ditulisnya itu ada ada di madingnya itu ada tulis kayak gambar musik gitu kan, logo musik. Nah, makanya di sana aku bilang, boleh nggak kak aku di sini nyanyi gitu kan. Oh boleh gitu kan, aku mau nyanyi lagu kebangsaan Turki, Istiqlal Marşı gitu kan. Langsung di situ aku langsung nyanyi, dan itu merupakan poin plus gitu kan. Pada saat kalian interview itu jadi harus dapetin poin plusnya gitu kan, karena sudah yakin gitu kan tentang penampilan kita, sudah memaksimalkan semua itu, maka pihak interviewer itu kayak luluh gitu kan, kayak wah ini nih yang harus kita loloskan, ini loh yang kita cari gitu kan. Selain itu juga kemarin aku kayak nampilin ini ya ngedongeng gitu kan, kayak misalkan lagi iklan gitu kan pakai boneka. Terus juga aku juga nampilin voice over gitu kan, dubbing suara aku tentang budaya Turki, tentang perkenalan Turki gitu kan. Terus di sana juga aku kemarin kayak ngeliatin bisnis aku gitu kan, sampel-sampel dari bisnis aku itu apa aja gitu kan. Terus juga aku nampilin kayak portofolio gitu kan, portofolio kegiatan atau organisasi, karena memang aku itu lulus sekolahnya itu pada tahun 2019. Jadi kemarin 2 tahun itu aku kerja, jadi kayak off gitu loh kegiatan-kegiatannya. Dan karena memang aku punya 8 bulan sisa kemarin gitu kan, dari bulan Februari sampai dengan Agustus, jadi aku maksimalin buat cari lagi gitu kan organisasi atau enggak komunitas atau lembaga buat aku join gitu kan, aktif di organisasi tersebut. Nah, dan yang terakhir aku juga pengen banget ngingetin dan ngasih tahu ke teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan template yang sering banget keluar pada saat interview. Yang pertama itu adalah perkenalkan diri kamu gitu. Tell us about yourself please gitu. Terus ada juga organisasi apa sih yang kamu ikuti selama sekolah gitu kan. Terus apa pengalaman kerja kamu. Terus nanya juga tentang apa sih kamu pilih negara Turki untuk melanjutkan pendidikan kamu gitu kan. Terus apa yang kamu ketahui tentang Turki gitu, tentang universitas yang ada di Turki itu apa aja sih yang kamu ketahui gitu kan, sehingga kamu memilih untuk melanjutkan di negara ini.
Nah, selanjutnya itu adalah pelamar atau pendaftar beasiswa itu bukan hanya kamu, pasti banyak banget gitu kan, ratusan bahkan ribuan. Nah, apa yang menjadi kekuatan kami untuk memilih kamu menjadi kandidat atau awardee dari beasiswa ini? Nah, dan terus juga ditanya, kamu punya kenalan nggak di Turki gitu. Terus ada juga, kamu tahu beasiswa ini dari mana gitu kan? Kenapa kamu perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Misalkan kamu pengen lanjut ke S1. Nah, alasan kamu pengen lanjut S1 itu kayak gimana? Terus apa sih rencana kamu selama 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu? Terus kalau ditanya lagi, apa kontribusi kamu terhadap kami? Nah, itu wajib banget buat kalian kuasai di luar kepala kalian, karena pada saat nanti interview itu dinilai. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tuh pada saat interview banyak banget ya, karena memang itu tuh natural gitu kan, fleksibel. Jadi sebisa mungkin kalian harus bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan mungkin lebih dari 20. Oh ya, ini adalah gambaran kemarin aku pada saat interview ya. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes... Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu. Stay tune di next video selanjutnya. Terus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.